Assalamualaikum everybody. Apa yang akan kalian pikirkan tentang DKI Jakarta? Udah pasti kalian akan menyebutkan bahwa DKI Jakarta termasuk dari ibu kota Indonesia. DKI Jakarta juga memiliki monumen nasional atau Monas yang bentuknya sangat indah, megah, dan terdapat emas di atas puncaknya. Nah, kalian tahu nggak kalau itu adalah termasuk dalam descriptive text? Yap, betul. Teks yang menggambarkan tentang suatu tempat, benda, orang, hewan, dan kondisinya juga termasuk dalam descriptive text. Oke, materi descriptive text kali ini itu tuh gampang banget. Yang akan Miss Nanda jelaskan tentang pengertiannya, tujuan, struktur dari descriptive text. So, kalian harus simak ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Nanda. Belajar bahasa Inggris kali ini yang udah pasti tetap Miss Nanda kemas dengan menarik dan menyenangkan melalui animasi yang udah Miss Nanda buat nanti. Oke, sebelum kita belajar, kalian harus prepare dulu nih buku catatan, alat tulis, dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waktunya belajar. Check it out. Descriptive text is a text that contain the description of an object, which is an animal, place, people, thing, and etc. Jadi, intinya descriptive text adalah teks yang berisi gambaran umum tentang suatu objek. Nah, jadi seperti teks yang tadi Miss Nanda sebutkan tentang DKI Jakarta itu adalah termasuk dalam descriptive text yang menjelaskan tentang tempat. Nah, tujuan dari descriptive text adalah communicative purpose of descriptive text is to describe particular participant. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek khusus. Generic structure of descriptive text. When writing descriptive text, there are some generic structure. Actually, not mandatory for our writing to be true. The arrangement is: first, identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. The second is description contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi, ketika kita ingin membuat descriptive text, itu punya aturan tersendiri mengenai strukturnya. Ada dua struktur tentang descriptive text. Yang pertama itu adalah identification. Bagian ini terletak pada paragraf pertama, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin kita deskripsikan. Identification itu berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Nah, identification di sini itu berfungsi untuk memperkenalkan kepada para pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Nah, yang kedua adalah description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan paragraf seterusnya. Berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan kepada para pembaca di paragraf pertama. And the next is language feature of descriptive text. The first is specific participant, yaitu memiliki objek tertentu tidak bersifat umum dan unik. Jadi hanya ada satu ya. Misalnya, Tanjung Setia Beach, my house, Borobudur Temple, my parent. And the second is using adjective atau kata sifat untuk memperjelas noun dari kata benda tersebut. Misalnya, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, and etc. The third is using simple present tense. Pola kalimat yang digunakan adalah simple present tense.
karena menceritakan tentang fakta dari objek yang akan kita deskripsikan. And the last is action verb. Terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas yang bisa dilihat ya. Misalnya run, sleep, walk, cut, and etc. Wow, ternyata gampang banget ya materi tentang teks deskripsi itu. Nah, sekarang akan Miss Nanda berikan salah satu teks tentang deskripsi, yaitu tentang Borobudur. Kita analisis bareng-bareng ya. Bisa kalian lihat nih, judulnya itu adalah Borobudur. Nah, identification-nya itu adalah ada di paragraf pertama, yaitu dari Borobudur is bla 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 until Central Java, Indonesia. Nah, pada paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya itu disebut description. Sampai sini kalian paham ya? Membedakan mana identification, mana description, dan mana judul teks. Oke, kita lihat contoh-contoh berikut ini yang akan Miss Nanda berikan. Check it out. Okay, that's all for me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum.